Udah on, nanti diedit saya kan? Bisa. Bisa kan? Oke. Ada. Selamat siang para investor PT GMN, khususnya yang berinvestasi di pohon jabon. Alhamdulillah kita sudah nyampe di lokasi klaster yang disiapkan dari PT GMN yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sekitar sini ya, bisa bapak-bapak dan ibu-ibu investor bisa lihat, sementara masih ada beberapa tanaman yang belum dibersihkan, tapi dalam kedepannya waktu dekat ini sudah akan kita siapkan sebagai lalang penanaman jabon yang bapak-bapak dan ibu sekalian investkan di PT GMN. Sementara yang kita persiapkan adalah sekitar 50 hektar dari total yang ada. Sampai saat ini tahun 2012 bulan Juni sudah terrealisasi sebanyak 10 klaster, di mana untuk memperjelas bahwa setiap satu klaster itu lokasinya kira-kira sekitar 1 hektar. Jadi 10 hektar berarti ada 10 klaster. Dan ini akan terus bertambah setiap harinya sampai nanti menjelang 50 hektar semuanya. Untuk Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu investor ketahui, rencana penambahan adalah akan dilakukan oleh PT GMN mengingat nanti akan banyaknya animo masyarakat yang menginginkan investasi di pohon jabon ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, saya sarankan kalau memang ada minat dan ada dana, mohon bisa segera karena begitu banyak minatnya dan keterbatasan lahan yang ada. Jadi kalau kita bisa lihat siapa yang cepat, siapa dapat. Untuk itu kalau kita bisa ilustrasikan bahwa sekarang akan ditambahkan sampai mencapai 103 hektar. Dan jadi kira-kira 103 klaster. Tapi yang sudah terrealisasi sekarang baru 50. Di mana yang 53-nya nanti juga masih berdekatan dari lokasi yang 50 sudah terrealisasi. Jadi Bapak Ibu investor sekalian, inilah yang bisa saya informasikan untuk menambah sedikit wawasan atau informasi kepada Bapak sekalian tentang investasi ini yang banyak gunanya. Di samping pertama untuk memberdayakan masyarakat sekitar sini sendiri, jadi sangat merasakan manfaatnya. Nanti kita akan lihat dari komentar Bapak yang mengelola di lahan, yaitu Bapak Baka ya, Pak Baa. Jadi Pak Baa, nanti kita akan dengar langsung. Ini saya lakukan bukan semata-mata saya sebagai pihak GMN. Saya seperti Bapak Ibu sekalian sebagai investor hanya untuk berbagi bahwa pada saat saya menginvestkan di sini, saya harus tahu. Nah, ini saya mewakili bagi para investor yang mungkin keterbatasan waktu dan tenaga tidak bisa hadir langsung di tempat ini. Saya bisa mewakili informasi bahwa saya ada di tempat ini langsung dan saya menyaksikan daripada penataan, pengelolaan dan pemeliharaan daripada kayu jabon yang Bapak Ibu investasikan melalui PT GMN. Mudah-mudahan ini bisa menambah daripada kepercayaan Bapak Ibu sekalian akan investasi di pohon jabon melalui PT GMN ini. Untuk lebih memberikan sedikit gambaran bagaimana tingkat pelaksanaan di lapangan ini, mari kita simak penjabaran dari pelaksana di lapangan, yaitu Pak Baa yang juga merupakan putra asli daerah dari Garut ini. Silakan Pak, monggo Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kedatangan inspektor dari PT GMN. Kami mewakili dari masyarakat Desa Jangkurang ini. Alhamdulillah masyarakat tersebut dibangkitkan dengan PT GMN. Terus penanaman jabon untuk petani di sini dianjurkan, dibantu sama PT GMN penanaman kacang koro untuk kehidupan masyarakat Desa Jangkurang ini. Kalau boleh saya ajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Menurut Bapak Baa sendiri, sebelum adanya investasi jabon di sini yang diprakarsa oleh PT GMN, kehidupan masyarakat petani khususnya di Desa Jangkurang ini gimana Pak kondisinya Pak? Ya, kondisinya kalau dibanding sama lokasi daerah-daerah yang lain itu tertinggal Pak. Tertinggal Pak ya. Itu disebabkan karena memang tidak ada pemberdayaan atau tidak ada pihak lain yang mungkin dalam tanda kutip mohon maaf peduli, atau mungkin gimana Pak kalau bisa Bapak ya jelaskan? Belum ada untuk yang mengerti di masyarakat tentang penanaman ini. Baru masyarakat memahami datangnya jabon. Datangnya jabon itu
masyarakat mensyukuri, memahami kerjasama. Oke. Kalau boleh Pak, ini saya sebagai investor nih Pak. Saya investor, saya nanamkan uangnya. Ya. Mungkin bagi teman-teman lain juga sama, katakan. Kalau saya nggak ngelihat langsung kan mungkin ragu nih, iya toh? Jangan-jangan investasi saya bohongan. Investasi saya akan dilarikan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur atau sedang informasi sebelumnya. Sementara pemeliharaan jabon ini sendiri memakan waktu yang 5 tahun, Pak. Kira-kira kalau saya sebagai investor, Pak, Bapak kira-kira cara merawat 5 tahun lagi gimana, Pak? Boleh kasih tahu kami? 5 tahun panjang loh, Pak. Insya Allah saya usahakan tentang semaksimal mungkin yang sudah dianjurkan 5 tahun itu sampai di atas 1 kubik. 1 kubik, satu pohonnya ya. Satu pohonnya itu paling direncanakan yang paling rendah. Paling rendah ya. Ya bisa yang 1,5 atau 1,4, 1,6 gitu. Oke. Sebelumnya Pak, kalau mungkin saya bisa lebih menginformasikan kepada teman-teman investor di tempat lain ya, seluruh Indonesia mungkin. Kira-kira kalau tanahnya yang sini untuk penanaman jabon tuh cocok nggak Pak? Karena kami juga meskipun saya udah lihat tanahnya lihat pohonnya seperti itu, bisa juga bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui secara detail, oh jangan-jangan ditanami tapi besok mati karena tanahnya nggak cocok. Mungkin gimana Pak kira-kira Pak? Ini udah Pak, udah diserisi. Ini ada 6 gitu. Kalau untuk penanaman jabon itu katanya good gitu. Oh, jadi begini Bapak, mungkin maaf saya hanya menjembatani sedikit informasi saja. Yang dimaksud Pak Ba ini tingkat pH atau keasaman sini adalah 6. Dimana untuk istilahnya syarat daripada tumbuh tanamnya itu antara 6 sampai 7. Jadi kalau mungkin bagi Bapak Ibu investor yang jauh lebih mengerti tentang teknis penanaman, ini sudah dicek atau dilakukan observasi sebelum penanaman Pak ya. Terus dari masyarakat sendiri Pak, yang secara luas mungkin Bapak mewakili teman-teman masyarakat sini, kira-kira dengan program ini mereka mendukung nggak Pak? Terutama dari penanaman jabon ini Pak. Ya, mendukung, mensyukuri gitu Pak. Untuk kehidupan dia sehari-hari pun juga kan sumpah gitu. Oh gitu Pak. Jadi begini Pak, Bapak Ibu investor sekalian, kalau mungkin saya sedikit tambahkan, kata Bapak A ini juga tadi kita sudah melakukan komunikasi langsung yang dalam tanda kutip tanpa rekayasa, karena kami juga mendadak tanpa ngasih tahu sebelumnya. Ini sudah memang kami pinginkan dari teman-teman semua bahwa tolong kalau ke sana itu yang alamiah saja, jangan rekayasa, jangan ada semacam suatu bikin-bikin atau persiapan suatu sehingga nanti kesannya cuma seremonial habis itu hilang kali. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Bapak investor sekalian, yang perlu saya tambahkan bahwa pada saat nanti diadakan penanaman itu masyarakat merasa mendapatkan manfaat di samping nanti pada saat pembagian hasil dipanen jabon itu sendiri, di sela-sela waktunya sambil nunggu 5 tahun itu masyarakat mendapatkan manfaat dari tumpang sarinya. Berupa apa Pak? Kacang koro. Kacang koro. Nah, di mana dalam pelaksanaan kacang koro penanaman itu mulai bibit disediakan GMN Pak ya. Pupuk disediakan GMN. Terus dari petani hanya menanam dan merawat. Terus semua biaya semua dari GMN. Masyarakat sendiri waktu nanam dibayar nggak Pak? Dibayar. Dari menyangkul sampai pupuk dari semua ditanggung ke GMN. Berarti yang dilibatkan masyarakat sini Pak ya? Jadi masyarakat merasa terbantu Pak ya? Iya, terbantu. Mudah-mudahan ini Pak ya, mudah-mudahan saya mewakili teman-teman investor yang tidak sempat ke sini. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman investor, saya juga sama seperti Anda semua, dalam tanda kutip saya juga tidak membela kepada satu pihak, tapi saya membela kepada teman-teman investor semuanya. Bahwa apa yang saya lakukan ini adalah juga mungkin teman-teman investor rasakan juga. Ada kalanya karena pada saat kita di tempat yang jauh di Indonesia, begitu kita invest kita dikasih tahu bahwa tanaman kita di Garut. Tapi mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa datang ke sini, kami mewakili Pak ya, mewakili teman-teman. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan bahwa yang disampaikan adalah memang apa adanya, tidak ada semacam rekayasa. Bahkan kami datang ke sini pun Pak Ba juga belum tahu sebelumnya. Nggak tahu Pak ya. Jadi ini mudah-mudahan tinggal kita sudah lakukan persiapan dengan baik, usaha ikhtiar yang maksimal. Tapi ya mohon maaf sebagai umat Islam atau umat beragama, jangan lupa Pak doanya. Jadi kita minta doa kepada bapak-bapak investor juga atau mungkin calon investor, tinggal mohon bantu doanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan bukan hanya sekedar masyarakat ini, tapi kepada investor dan kepada Indonesia pada akhirnya. Terima kasih Pak Ba ya. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan bagi kita semua Pak. Oke, terima kasih.